memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu artian secara luasnya ya. Nah, ini tuh kegiatan ekonomi tuh kayak konteksnya itu di mana manusia itu ngelakuin berbagai tindak jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di sini dibagi jadi 3 kegiatan. Satu, ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu kegiatan menambah nilai barang atau jasa, atau bisa juga nilai guna. Nilai di sini tuh nilai guna atau nilai secara harafiahnya. Nah, itu tujuan dari produksi. Di sini ada faktor-faktornya. Satu, ada produksi alam. Produksi alam itu produksi yang menggunakan kekayaan yang berada di alam. Contohnya bisa kayak produksi tambang, produksi air mineral yang emang dari gunung. Terus kedua, ada produksi tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja ini mempengaruhi? Karena kalau misalnya kita ngelakuin produksi tapi tenaga kerjanya ini berbeda, bisa kita bandingin yang mana misalnya dia keterampilan dan berpendidikan sama yang enggak, itu akan berbeda hasilnya. Nah, terus ada produksi keahlian. Kenapa keahlian ini penting? Untuk memaksimalkan kegiatan produksi. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan produksi tanpa adanya keahlian, itu bisa menghambat si produksi itu. Terus yang terakhir ada modal. Nah, untuk zaman sekarang itu semuanya pasti butuh yang namanya uang. Tanpa modal, produksi itu pasti gak bakal jalan. Terus kita ada yang namanya biaya produksi. Sebagai tadi faktornya kan modal. Nah, ada bentuk biaya-biayanya. Satu, ada biaya tetap. Biaya yang emang harus ada, gak bakal terpengaruh oleh apapun dan gak bisa kurang, gak bisa lebih, emang harus tetap segitu. Terus biaya variabel. Biaya yang dikeluarkan sesuai kegiatan outputnya. Terus ada biaya total. Biaya total itu biaya tetap sama biaya variabel ditambahkan, jadi nanti akan ada biaya total. Oke. Terus kita lanjut ke distribusi. Kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi sebagai jembatan gitu. Nah, alur kegiatannya itu pihak distributor itu membeli barang ke pihak produsen, lalu memilih dan mengelompokkan sesuai dengan kriteria dan spesifikasinya, lalu dibungkus dan dikelola, digudangin, lalu pengangkutan barang. Nah, kenapa sih harus di penggudangan dulu? Kan kenapa nggak udah dipak langsung dikirim? Nah, ini tuh sebenarnya buat lebih efisien aja daripada kita udah dipak langsung dikirim. Itu tuh bakalan ngebuang-buang banyak tenaga. Nah, ada baiknya kita kumpulin dulu, nanti yang punya tujuannya sama, kita bisa langsung kirim dan barang yang banyak itu. Oke. Terus ada faktor-faktor distribusi. Satu, ada produk. Nah, produk ini tuh biar mudah penanganannya, apakah produk ini tuh mudah pecah, mudah rusak atau jangan terbanting. Nah, ini tuh biar distributor tuh tahu gimana cara menanganinya. Oke. Dua, ada produsen. Produsen itu sebagai pelaku pertama penghasil produk. Terus ada pasar. Pasar itu tempat di mana para produsen di mana tempat jual beli itu terjadi. Nah, terus pasar itu bisa mempengaruhi pola pembeli konsumen. Jadi distributor itu ngikutin pola konsumen. Terus ada perantara. Perantara itu penyalur antara distributor sama si produsennya. Terus ada kegiatan konsumsi atau kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Konsumsi. Nah, pembagian benda ekonomi itu ada 2. Satu, ada yang habis dalam sekali pakai, contohnya kayak air minum, makanan, obat-obatan. Lalu ada yang habis dalam beberapa kali pemakaian, contohnya berangsur-angsur, contohnya pakaian. Ya. Nah, tapi ada juga barang konsumsi yang dia bisa jadi barang produksi juga. Contohnya kayak barang fitness atau enggak kayak PS yang suka kita sewa. Oh iya, betul. Nah, PS yang suka kita sewa, kita pakai. Nah, kita sebagai konsumennya kita pakai, terus pemilik rentalnya
dia dapat uang dari kita. Nah, itu sebagai hasil produksi juga. Ya betul. Lalu tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau kita nggak ngelakuin konsumsi, itu kita nggak bakalan bisa hidup. Karena konsumsi itu kita makan, kita pakai baju juga itu semua termasuk kegiatan konsumsi. Oke. Nah, faktor konsumsi itu ada dua, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Di sini faktor ekonominya ada pendapatan seseorang. Ya. Nah, pendapatan seseorang itu berpengaruh karena pendapatan seseorang itu gaji yang mereka punya. Nah, seberapa banyak uang yang mereka punya itu pasti berpengaruh seberapa besar kemampuan mereka untuk membeli barang. Nah, kedua, tingkatan harga barang atau jasa. Ini juga berpengaruh karena biasanya konsumen itu bakalan memilih barang yang cenderung lebih murah daripada yang lebih mahal. Ketiga, ketersediaan barang atau jasa. Kenapa ini berpengaruh? Karena biasanya si konsumen itu biasanya kalau barang itu udah beneran langka, biasanya harganya naik karena udah langka gitu. Nah, terus ini yang non ekonomi, faktor non ekonomi. Satu, jumlah tanggungan keluarga. Nah, di sini kenapa ini berpengaruh? Kita bisa lihat aja dari contohnya yang zaman sekarang, para sandwich generation sama yang yang emang bukan sandwich generation. Mereka itu yang sandwich generation itu pasti harus nyisihin uang juga buat keluarga mereka. Sedangkan yang emang udah independen, mereka itu lebih berfokus sama diri sendiri. Oh iya betul. Kedua, tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini berpengaruh karena orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi lebih mudah buat dapat pekerjaannya. Nah, ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal disesuaikan karena biasanya yang punya tempat tinggalnya di tempat yang dingin pasti mereka tuh lebih ke barang-barang yang penghangat gitu. Nah, kalau di tempat yang panas, mereka cenderung membeli sesuatu yang dingin-dingin, yang segar-segar. Nah, itu dia. Nah, ini lingkungan sosial juga berpengaruh. Contohnya kayak adat istiadatnya. Misalnya adat di Sunda itu, kalau misalnya mereka mau nikahan tuh, suka ada ayam yang ditarik itu. Nah, iya. Sedangkan di Palembang sendiri, kalau mau nikahan, mereka itu selalu ngundang sekampung. Sekampung itu boleh makan apa aja. Nah, di situ tingkat konsumsinya pasti berbeda. Antara Sunda yang hanya 1 hari pas pernikahan itu, atau Palembang yang 1 minggu sebelum pernikahan pun udah banyak melakukan undangan-undangan hajatan gitu. Nah, ini hukum Gosen ini tuh berpengaruh atau juga kayak hukum konsumen. Bunyi hukum Gosen 1, jika pemenuhan kebutuhan akan sesuatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya akan mula-mula tinggi, tapi makin lama kenikmatan tersebut akan menurun. Nah, jadi konsumen itu pasti bakal mencari sesuatu yang yang kepuasannya itu tinggi, yang mereka senang. Iya. Nah, tapi manusia juga punya namanya rasa bosan. Nah, karena terlalu sering mereka tuh sama sesuatu itu, mereka lama-lama bakal bosan, bakal mencari lagi. Nah, kayak gitu hukum Gosen 1. Lalu kedua, dalam memenuhi kebutuhannya, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang atau jasa yang dikonsumsi itu sama. Nah, itu tuh maksudnya manusia itu, mereka itu nggak ngegunain satu jenis barang buat hidup. Mereka itu pasti yang ada di tubuh kita aja. Sebagai contoh sederhananya, kita pasti menggunakan baju, celana. Nggak mungkin kita pakai baju di kaki, nggak mungkin kan. Nah, itu setiap. Nah, ini tuh maksud dari hukum Gosen 2. Oke. Demikian presentasi dari saya sebagai penambah nilai. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau kita makan seblak itu masuk ke Gosen berapa? Rasanya apa? Kita kan suka makan seblak terus-menerus nih. Pasti kan ada kepuasan tersendiri. Kita bisa makan seblak nih. Dan gimana gitu? Sebagai penikmat seblak gitu. Itu sebagai penikmat seblak itu Gosen 1. Nah, kenapa? Karena tadi yang aku sebutin, karena konsumen itu mencari kenikmatan yang paling tinggi. Nah, seblak itu buat pecinta seblak itu kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang tinggi. Tapi kalau kita
makan seblaknya misalnya seminggu tuh pulang makan seblak itu gimana? Nah itu nggak boleh guys, karena selain buat kesehatan itu nggak baik, buat ekonominya pasti kita bakal nemu titik jenuhnya. Nah. Karena kita pasti bakal bosan seblak terus. Senin seblak asin. Anu salah sana seblak kayak genep. Rebana seblak pedas manis. Pasti ada jenuhnya ya. Nah, itu namanya jadi emang nikmat. Tapi karena kita terus-menerus ada rasa bosan, ada jenuhnya juga gitu. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih kepada Nadia. Saya akan tulis catatannya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.